Oke, selamat pagi semuanya. Kenalkan nama saya Wengki Ariando. Hari ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan sebuah konsep tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Bambang dan Pak Maneke ya. Bagaimana kita melihat dua ruang, dua dimensi yang berbeda antara darat dan laut. Di sini saya coba membawa isu mengenai aquapelagos dan lari sedikit dari terasentrik atau land centric kepada marine centric atau mare centric. Sebelum saya mulai, mungkin saya uh, menjelaskan personality saya melihat etnografi itu sebagai saya melihat etnografi itu sebagai pertama adalah salah satu metode kualitatif pastinya dalam mengamati dinamika sosial dari human center design sampai ke everyday life dynamic dari sebuah komunitas. Yang kedua, saya memperkenalkan etnografi sebagai interdisciplinary, seperti saya disampaikan oleh Ibu Abel tadi di depan. Saya backgroundnya bukan dari antropologi, tapi tetap menggunakan etnografi sebagai bagian dari metode riset saya. Interdisciplinary dan multidimensi. Yang ketiga, etnografi itu merupakan uh, metode yang bertumbuh dan growing. Kita bisa lihat dari perjalanan panjang dari etnografi sampai sekarang yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Dan terakhir, saya menggunakan etnografi sebagai bagian dari scholar activism untuk melihat bagaimana the standing berdiri bersama masyarakat untuk memperjuangkan justice dan everyday challenges yang mereka punya. Dan personality ini mungkin kalau dari saya melihat tantangan yang terjadi dalam etnografi atau kita sebagai etnografer itu yang pertama adalah bagaimana kita harus tetap atau melakukan reflections atau real time reflection dari pada saat pengambilan data, pada saat interview, pada saat menganalisis atau membaca transkrip dari apa yang kita sudah kerjakan. Jadi real time reflection yang merupakan kunci utama dalam proses penulisan atau penelitian etnografi. Yang kedua, uh, tidak ada desain etnografi yang salah, tapi biasanya tujuan utama atau tumpuan utamanya adalah bagaimana kita me- membuat pertanyaan atau mendesain pertanyaan kepada orang atau kepada target grup yang akan kita tanya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memanusiakan atau membuat pertanyaan itu gampang dimengerti oleh semua orang. Jadi walaupun kita punya konsep besar, tapi pada level komunitas ada gap yang mungkin antara researcher atau antara komunitas dan indigenous people yang akan terjadi. Bagaimana kita tadi ada sempat pertanyaan juga di sesi awal ketika kita punya survei atau punya borang tapi ternyata tidak berlaku di lapangan ini merupakan the art of asking question atau forming dari questionnya. Oke, pada pagi ini boleh next slide, please. Oke, ya tadi saya sempat singgung di awal, aquapelagos itu merupakan pandangan baru antara ruang antara tadi yang saya sampaikan ruang dari darat sama ruang dari laut. Bagaimana dua ruang ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Karena kita tahu terasentrik atau berbasis darat di Indonesia atau di Asia Tenggara merupakan melihat tanah atau land itu sebagai space utama. Yang kedua, di dalam riset-riset etnografi, mostly semua riset-riset dikerjakan atau dilakukan adalah berbasis darat atau komunitas yang ada di darat. Dan ketiga, tentu colonial legacy tadi juga sempat disinggung mengenai domains atau tanah leluhur yang banyak kan berbasis dengan darat dan narasi-narasi yang belum banyak melihat sebuah kesatuan dari berbasis laut atau mare-centric. Dan terakhir juga Indonesia sebagai negara kepulauan, tapi konsep model, development modelnya antara space dan powernya masih berbasis darat. Next, please. Nah, di satu sisi kita juga punya konsep atau pendekatan ruang yang disebut dengan mare-centric, yaitu berdasarkan dari Marelius atau laut gitu. Nah, di laut ini mostly predominan tuh sampai saat ini banyak kan riset yang dikerjakan di laut, lebih banyak kepada hard science atau marine biology, physical oceanography, dan lain-lain. Dan baru-baru uh, 50 tahun terakhir baru mulai adanya island studies atau studi kepulauan atau marine social science. Dan ini sekarang yang lagi growing melihat bagaimana tadi aquapelagos tidak hanya sebagai marine secara terpisah tapi juga satu kesatuan antara darat dan laut. Termasuk juga dalam konsep kita melihat laut sendiri karena kita tahu laut ini tidak bisa dimiliki dan dikelola atau diatur oleh hukum
nasional atau negara maupun internasional. Dan ada masyarakat ternyata yang tinggalnya di laut dan harus dealing dengan domains atau ancestral mare-centric yang saya kerjakan selama hampir 1 dekade terakhir. Dan contemporary development sekarang banyak mengarah kepada isu-isu pesisir seperti tambang, seperti konservasi, dan tourism. Next. Nah, di Aquapelagos ini, tadi seperti saya sampaikan di awal, kita membicarakan tentang space atau ruang hidup, human activities di dalamnya, dan termasuk juga identity dan mentality. Mentality ini lebih ke pada feeling bagaimana mereka melihat laut dan darat itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak uh, antar dari boundaries, baik itu boundaries yang nyata atau batas maupun boundaries antara intercultural relation dari masyarakat itu dengan masyarakat dominan di sekitarnya. Next. Nah, untuk melihat itu ada sekarang juga lagi dikembangkan namanya Marine Spatial Ethnography, antara gabungan dari Marine Spatial Planning yang berbasis geospatial tools dengan etnografi. Di sini di Marine Spatial Ethnography kita belajar bagaimana memasukkan human dimension dalam konteks sea research, intangible heritage di dalamnya masuk knowledge, multi-species. Kalau kita tahu kebanyakan multi-species dikerjakan di land, dan di sini juga ternyata di kita ada underwater multispecies atau sea multispecies, dan mentality again sini adalah poin-poin utama yang kita berbicara tentang marine spatial ethnography. Next. Nah, apa key takeaways dari Aquapelagos dan uh, Marine Spatial Ethnography? Yang pertama itu adalah kita mengcapture atau menangkap aquapelagic rhythm. Jadi, saya sampaikan tadi dengan etnografi kita bisa melihat commons ya, atau multispecies common dalam nature yang sangat mengalir atau fluid dari isu maritim sendiri, baik itu dalam bentuk sensory data atau participatory action research, di mana kita harus memperjuangkan tadi bias antara darat dan laut dalam konteks masyarakat. Dan di sini dalam riset saya adalah masyarakat sea nomad atau sea people. Terus juga mengidentifikasi invisible boundaries, karena kita tahu di laut adalah batasnya invisible. Karena dengan etnografi kita bisa memetakan wilayah teritori atau wilayah nomadic teritori dari sebuah komunitas. Dalam konteks ini adalah masyarakat nomad laut, termasuk juga sacred area yang ada di laut, dan menjadikannya sebagai memori untuk recognize dalam spatial data secara keseluruhan. Terus democratizing data, jadi mentransform dari top down mapping atau traditional cartography ke dalam bottom up mapping, di mana community led inisiatif. Di dalam sini masuk juga berpartisipasi dalam konsep decoloniality dari kartografi, dari pemetaan itu sendiri. Yang keempat adalah translating local knowledge dari tadi kekayaan local wisdom dan lain-lain, menggunakan geospatial tools seperti GIS dengan menambahkan oral stories, memories, dan movement sebagai living maps untuk melihat spasial data yang akan digunakan kepada policy makers. Jadi memberikan evidence bahwasanya laut itu bukan bukan wilayah kosong. Ternyata di dalamnya juga ada masyarakat yang mempunyai domainsnya ada di laut. Dan konflik resolution ya dalam konteks marine spatial ethnography untuk melihatkan bagaimana community rights against dalam extractive development, khususnya seperti industrial fishing, IUU, tourism, mining, restrictive conservation zone, dan lain-lain. Next. Nah, riset saya adalah tentang Sinomed in Southeast Asia atau masyarakat nomad laut. Di dalamnya ada orang Bajo sama Bajo, ada orang laut, dan ada Moken di Indonesia, Thailand, Myanmar, Singapura, Malaysia, dan di Filipina. Ada di 6 negara. Saya sebenarnya ada video, tapi nanti kalau memang ada waktu bisa diputarkan. Kalau enggak, kita bisa next dulu. Nah, ini contoh dari kalau teman-teman sekalian tertarik mau melihat tadi bias antara darat dan laut dalam konsep aquapelagos, ini bisa uh, ini adalah paper saya di tahun 2025 memasukkan konsep aquapelagos dalam Sinomed dan Marine Governance di Asia Tenggara dengan case studies-nya di Ranong, di Thailand, Urak Lawi di Krabi atau Phuket, Indonesia-nya ada di Orang Laut di Kepulauan Riau dan di Bajo di Wakatobi. Ini poin utamanya dalam konteks diskusi ini adalah tentang modern pressure dalam konsep marine governance, resilient versus state policies, top-down disconnected, nomadic mentality, dan terakhir adalah governance in education. Next. Atau kalau tertarik mengenai marine spatial ethnography, di sini kita uh, me- mem- me-
propose konsep baru mengenai teritori, bukan fixed boundaries seperti yang kita temukan di masyarakat adat di darat, tapi sebagai fluid territory. Ini riset saya di 2024, itu bisa diakses di sini. Ini adalah nomadic territory dari masyarakat nomad laut yang ada di Kepulauan Riau. Terakhir sepertinya, ya ini reading recommendation kalau mau tentang uh, tadi Marine Special Ethnography atau Aquapelagos, ini yang paling kanan ini yang paling saya sarankan bukunya karena ini dari Global South Perspective termasuk juga memasukkan konsep Aquapelagos atau perspektif dari laut. Next. Ya, ini reflection terakhir, combining etnografi dan mapping to spasial. Menurut saya itu kita bisa mentransform dari tadi yang saya sampaikan, ocean itu bukan sebagai sesuatu yang kosong, tapi dalamnya ada landscape human history dan knowledge system. Ini juga terkait tadi yang disampaikan oleh teman saya, Karib, sebelumnya tentang konsep human history dalam melihat sebuah etnografi research. Dan terakhir juga marine special ethnography itu mentransform dari fluid live experience dari Aquaplago untuk melihat spatial reality dari sea and use invisible dalam modern governance. Mungkin sekian, nanti kita terbuka untuk sesi Q&A. Terima kasih.